Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita walaupun di tengah musibah COVID-19 ini ya kita masih bisa tetap bersua dengan masyarakat ekonomi syariah United Kingdom. Kali ini kita jam 2 di UK, tepatnya hari Sabtu tanggal 11 April 2020. Insya Allah selama 1,5 jam ke depan maksimal, kita akan membersamai teman-teman semua yang sedang mungkin santai-santai di rumah begitu ya, menikmati weekendnya, baik yang di Indonesia maupun di UK. Sekarang di Indonesia mungkin pukul 8 malam ya, untuk bisa berdiskusi terkait dengan tema kita COVID-19, peluang dan tantangan industri farmasi halal gitu. Insya Allah nanti kita akan kedatangan pembicara yang sangat kompeten dalam konteks tema yang kita adakan kali ini. Saya bacakan dulu mungkin CV dari beliau. Sebentar, saya bacakan CV dari beliau, saya tampilkan juga agar lebih mudah melalui LinkedIn beliau ya, biar teman-teman juga bisa melihat. Beliau adalah Pak Dono Widiatmoko. Kalau misalnya kita lihat dari segi edukasi ya, education beliau menyelesaikan S1 beliau di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan ke University of York, dan selanjutnya ke University of East Anglia gitu ya. Beliau sempat menjadi lecturer dan researcher juga di Universitas Indonesia, dan kemudian sempat menjadi senior consultant di Arthur Andersen Business Consulting, kemudian juga setelah itu balik lagi ke Universitas Indonesia, dan di tahun 2004 beliau melanjutkan karir beliau di Inggris begitu, dari mulai starting di University of Hertfordshire, kemudian University of Wolverhampton, kemudian ke Salford juga, pernah di Teesside University, dan terakhir saat ini beliau ada di University of Derby, sebagai senior lecturer di sana. Begitu mungkin sekilas profil dari beliau. Saya sampaikan dulu mungkin di awal bahwa insya Allah kita akan mengadakan diskusi dua arah juga. Kalau teman-teman yang bergabung melalui StreamYard, di sebelah kanan teman-teman itu nanti akan ada private chat. Kalau teman-teman punya pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung, nanti teman-teman bisa langsung tampil di broadcast kita dengan cara mohon di private chat yang ada di sana, teman-teman sebutkan dulu nama teman-teman. Nanti kemudian setelah selesai, kita akan tampilkan teman-teman untuk berbicara langsung dengan Pak Dono. Adapun teman-teman yang ada di Facebook bisa langsung komen di kolom komentar tentunya. Nanti kita akan coba tampilkan pertanyaannya, dan insya Allah semoga Pak Dono nanti bisa berkenan untuk menjawabnya, begitu ya. Nah, kita sapa dulu Pak Dono di Manchester. Assalamualaikum Pak Dono, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah siang ini. Alhamdulillah. Ini lagi ini banget ya, cuaca lagi sangat mendukung untuk keluar di UK, Pak ya. Alhamdulillah sudah berapa hari ini cuaca baik. Kebetulan saya sudah bercocok tanam, sudah berapa hari ini sudah nanam macam-macam. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah, ini self-sufficient ya ceritanya. Lumayan lah, kalau sawi-sawi gitu lumayan lah buat makan Indomie.
Baik, baik. Insya Allah nanti Pak Dono akan membersamai kita teman-teman sekalian selama mungkin 30 sampai 45 menit beliau akan menyampaikan materi beliau. Setelah itu insya Allah nanti kita akan adakan tanya jawab dengan beliau. Waktu dan tempat Pak Dono kami persilakan, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Perkenalkan, nama saya Dono Widiatmoko. Saat ini tinggal di kawasan pinggir Manchester. Sebetulnya bukan di Manchester lagi, tapi biar gampangnya Manchester aja. Saya saat ini bekerja di University of Derby, tapi itu sudah diperkenalkan sebelumnya. Sebelumnya saya juga pernah kerja selama beberapa tahun di Indonesia selaku di sebuah perusahaan farmasi, farmasi global yang mempunyai kantor di Indonesia. Jadi saya belajar banyak waktu itu tentang halal pharmaceuticals. Bukan halal pharmaceuticals ya, tentang dunia farmasi, mohon maaf. Hari ini saya diminta Masyarakat Ekonomi Syariah untuk membahas tentang halal pharmaceuticals, dan biar lebih seksi gitu ceritanya, dihubungkan dengan apa yang kita sedang alami saat ini, yaitu wabah corona atau wabah COVID-19. Saya akan mulai dari membahas tentang COVID ini sedikit, karena bidang saya, background saya sebetulnya kesehatan masyarakat. Spesialisasi saya ekonomi kesehatan. Tapi saya juga punya pengalaman di dunia farmasi, di dunia bisnis, dan sebagainya. Baik, saya mau share screen ya, Mas. Bentar, gimana caranya nih? Share screen. Oke. I'm sharing my screen now. Kelihatan ya? Ya, ini kalau saya full screen, pindah nggak dia? Pindah nggak, Mas? Maaf, nggak kelihatan. Pindah ya. Nggak jadi deh. Masih kayaknya harus di full screen, di slideshow dulu, baru kemudian di share. Oke. Saya ulang lagi kalau begitu. Saya ulang lagi. Saya stop dulu share screen-nya. Saya share screen yang di... saya pindahkan dulu ini. Window-windownya saya putar-putarin dulu ini soalnya. Siap. Kok hilang share screen. Oh, di bawah. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Pertama, kita sudah dalam beberapa bulan ini mengalami masalah yang sudah merupakan pandemi dunia yang kita sebut sebagai wabah coronavirus, wabah corona. Kok nggak mau berubah dia? Sekarang harus berubah. Oke, berubah. Angkanya Anda bisa lihat sendiri. Saya tidak mau memberikan angka yang langsung, karena setiap hari, setiap detik berubah angkanya, tapi Anda pasti sudah cari sendiri, kebanyakan rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Angka yang kalau mau lebih detail bisa dilihat di World Odometer Info, dan saya selalu pakai ini karena datanya lebih lebih bisa kita atur supaya pengetahuan kita tentang coronavirus ini lebih jelas. Baik, coba kita pergi ke worldodometers.info. Worldometers.info. Saya pindahkan dulu screen saya yang ini ke sana. Bentar, mohon maaf, ini masalah pindah-pindah screen ini. Mudah-mudahan bisa. Bisa ya, Mas? Ya, masuk, Pak. Oke. Kita lihat update di coronavirus update. Ini coronavirus update yang datanya live di World Odometer Info. Saya lihatnya view by country. Karena selama ini yang diumumkan di mana-mana itu biasanya yang paling kiri ini,
total cases. Amerika sudah 503.000, Spanyol dan sebagainya. Saran saya kalau melihat itu jangan lihat yang total cases, tapi lihat yang di kolom nomor 4 sebelah kanan ini. Total cases per 1 juta populasi. Karena tentu saja kita lihat Amerika dan Spanyol itu populasinya berbeda. Jadi derajat beratnya masalah juga berbeda. Inggris penduduknya 60 sekian juta, terus berbeda dengan penduduk Amerika dan sebagainya. Jadi supaya bandingannya fair, dibandingkan dengan total cases per 1 juta populasi. Dan kalau saya klik di sini, maka akan muncul negara-negara atau daerah yang paling tinggi. Kita bisa ignore negara-negara yang kecil, misalkan San Marino, Vatican City, Andorra, dan sebagainya, kita ignore karena negara tempatnya itu kecil-kecil. Kita mulai dari Spanyol, ternyata yang paling atas ini, total cases. Jadi masalah yang, negara yang mempunyai masalah COVID-19 ini yang paling besar, sebetulnya Spanyol saat ini, bila dibandingkan dengan jumlah populasi yang ada. Kemudian Swiss, Italia, Belgia, dan seterusnya. Inggris ada di mana, Indonesia ada di mana. Nanti saya bahas tentang Indonesia sedikit. Nah, kita juga bisa lihat dari situ itu. Kemudian, sebetulnya total kasus ini juga masih kurang fair. Kenapa? Kita bisa lihat, sebetulnya jumlah tes yang dilakukan berapa. Di sini di kolom nomor 2 dari kanan, ini ada total tes, diklik di situ. Kita lihat dari paling atas, total tesnya di Amerika 2,5 juta tes yang sudah dilakukan. Ini tes PCR, polymerase chain reaction. Ya, lebih tepat lagi kalau kita pakai yang tes per 1 juta populasi. Saya klik lagi di situ. Ternyata negara yang paling tinggi melakukan tes, yang paling banyak melakukan tes, yaitu Islandia, 100.000. Jumlah penduduk Islandia ada sekitar 300 ribuan. Jadi sudah hampir sepertiga populasinya sudah dites apakah mereka tertular coronavirus atau tidak. Jadi tentu saja semakin banyak dilakukan tes, semakin mungkin pula orang akan terdeteksi gitu. Indonesia, tanyaannya Indonesia sampai sejauh mana nih? Indonesia, saya maksud ini di websitenya, maaf bukan yang itu, ini dia, ini websitenya pemerintah Indonesia, covid19.go.id. Per hari ini 3.842 dan seterusnya, meninggal 327 dan seterusnya. Angka ini besar atau tidak? Ya besar, tapi relatif kecil kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Mengapa kecil? Karena sampai saat ini kemampuan kapasitas tes kita belum besar. Sampai beberapa hari yang lalu jumlah tempat yang bisa digunakan untuk tes sebanyak 48, tapi yang efektif cuma 8. Yang efektif melakukannya cuma 8. Namun dalam beberapa hari terakhir, pemerintah sudah meningkatkan kemampuan tes, pemerintah DKI beli sendiri, pemerintah Pemda Bandung membeli sendiri, kemudian BUMN dari Kementerian BUMN membeli 12 unit RT-PCR dari negara produsennya, ada 12, dan masing-masing satu alat bisa melakukan 1.000 tes dalam sehari dan seterusnya. Jadi bisa kita perkirakan angka sebelum hari-hari belakangan ini itu angkanya sangat under-detected, tapi ke depan mudah-mudahan deteksinya sudah semakin membaik. Tapi jadi kemungkinan besar angka konfirmasi ini akan melonjak tajam. Bukan karena melonjak tajam karena ini, tapi selama ini belum terdeteksi begitu. Jadi dengan adanya alat-alat baru, angka terdeteksi akan tinggi. Bisa dilihat dari sini nih, dari website-nya Kemenkes, ini website-nya Kementerian Kesehatan. Kalau dilihat dari kolom yang sebelah kanan atas ini, spesimen diterima 19.782. Jadi dari awal Februari atau tengah Februari sampai sekarang, Februari, Maret, April, hampir 2 bulan, di Indonesia baru dilakukan 19.782 spesimen. Perlu digarisbawahi, ini spesimen, bukan jumlah orang. Karena satu orang mungkin saja dilakukan lebih dari 1 tes. Karena standar operating procedure-nya adalah satu orang yang sudah positif, kemudian harus diisolasi, dan setelah diisolasi harus dites lagi. Setelah seminggu atau 10 hari menjalani perawatan, apakah dia sudah negatif, viral count-nya sudah negatif atau belum. Kemudian kalau sudah negatif, dites sekali lagi untuk memastikan.
Jadi orang yang sudah terdeteksi positif, standarnya harus mengalami 3 tes. Bottom line, jadi angka ini adalah jumlah spesimen, bukan jumlah orang. Jumlah orangnya sedikit lebih rendah dari itu. Coba bandingkan tadi dengan angka yang ada di Iceland, dengan penduduknya 300.000, mereka melakukan 100.000 tes. Indonesia dengan penduduknya 262 juta, kita baru melakukan 19.700 tes per hari ini. Jadi angka yang kita deteksi masih sangat sedikit. Bukan berarti penyakitnya tidak ada. Kemudian berapa sih angka sebenarnya? Who knows? Saya juga tidak tahu. Saya tidak bisa beri angka. Tapi banyak perkiraan. Beberapa ahli sudah memberikan perkiraan. Salah satunya adalah ini yang dilakukan oleh senior saya, Dr. Iwan Aryawan, Panduryono. Ini bukan dosen-dosen saya ini malah. Ini dosen-dosen saya dulu di FKM UI dan beberapa anggota timnya. Mereka sudah mengeluarkan beberapa model dan mungkin juga beberapa teman di sini kenal dengan Pak Hadi Susanto yang bekas ketua NU UK beberapa tahun yang lalu. Beliau juga membuat tim yang membuat model skenario ini dan memberikan masukan pada pemerintah Indonesia. Jadi skenario-nya ada macam-macam. Kalau kita lihat dari websitenya DKI, ini website DKI Jakarta, saya sempat lihat datanya langsung. Datanya, walaupun tidak terbuka buat semua orang, tapi saya sempat lihat datanya. Lumayan detail, memang tidak banyak ketidakakuratan, tapi sudah sangat, sudah lumayan lah untuk bisa kita pakai sebagai sumber informasi. Di sini ada informasi yang kurang lebih sama dengan pemerintah daerah, tapi juga ada beberapa tempat lain. Kalau kita gali website ini lebih dalam, di sini, ini ada corona.jakarta.go.id data. Di sini ada data yang lebih jelas, sampai data yang jumlah orang dalam pemantauan dan pasien dalam pemantauan, sampai per kecamatan. Sampai juga di sebelah kanan ini umur dan gender, rumah sakit rujukan, ini jumlah tes rapid test ini. Rapid test, nggak salah. Oh bukan, itu bukan rapid test, ini jumlah keseluruhan ini, jenis kelamin. Ya ini data yang saya lihat data benerannya, tapi ini sudah dijadikan tampilan grafik yang lebih mudah dilihat. Yang menarik, yang sini sebelah kanan. Walaupun angkanya di Jakarta berapa tadi? Angka kematian di Jakarta berapa? Angka kematian. Kasus terkonfirmasi di Jakarta 168 kematian terkonfirmasi. Jadi mereka yang sudah teridentifikasi positif di Jakarta 1.900, 1.600 168 diantaranya sayangnya meninggal dunia. 168 ya yang terkonfirmasi. Tapi kalau dilihat dari data jumlah pemakaman yang menggunakan prosedur tetap penanganan COVID, jadi artinya mereka mungkin terinfeksi COVID, tapi belum atau tidak terkonfirmasi, tapi mengalami gejala yang serupa dengan COVID, atau dicurigai menderita COVID tapi belum terdeteksi, mereka dimakamkan dengan prosedur khusus protap penanganan COVID. Angkanya bisa dilihat dari sini. Jadi bisa kita lihat sebetulnya angka yang dilaporkan 168 tadi kemungkinan besar underreported. Baik, saya tidak ingin membuat memberikan ramalan apapun atau tidak ingin menakut-nakuti Anda, tapi ini adalah sumber data. Silakan, kita sudah dewasa, kita semua bisa memahami semua data-data ini dengan baik tanpa takutan berlebihan. Baik, saya kembali ke depan tadi. Itu data-data yang ada di Indonesia tentang coronavirus. Sumber datanya di Indonesia di mana? Ada di situ. Ini sumber data resmi. Saya coba pakai dari data Jakarta, corona.jakarta.go.id, tapi di setiap provinsi, hampir semua, tidak semua, sebagian besar provinsi besar sudah menyediakan data secara live. Misalkan yang saya sudah lihat, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur,
dan Sumatera Barat. Saya sudah lihat sendiri datanya. Kebetulan saya juga bikin beberapa prediksi-prediksi, tapi tidak untuk kepentingan sharing kita siang ini. Kebanyakan kita tahunya yang diangkat media adalah perjuangan mereka yang di garis belakang. Saya sebutnya mereka dokter, perawat, tenaga medis lainnya, termasuk tenaga kebersihan, tenaga keamanan yang ada di rumah sakit itu tenaga garis belakang, bukan garis depan. Yang garis depan adalah kita-kita ini, manusia yang harus bisa berkontribusi, penduduk yang bisa berkontribusi agar penularan coronavirus bisa di-stop. Kalau kita tetap melakukan hal-hal biasa saja seperti yang sebelum-sebelumnya, kita tidak berdiam di rumah saja, maka kita adalah menjadi agen penular bagi orang lain. Jadi kita adalah di garis terdepan. Kalau sudah terinfeksi, sebagian dari mereka akan sakit dan harus dirawat di rumah sakit, dan akhirnya masuk ICU misalkan, itu harus dirawat oleh para dokter dan perawat, sehingga mereka adalah garda terakhir penanganan perang kita melawan coronavirus. Sebelum bisa lebih jauh lagi, saya mau jelaskan sedikit tentang natural history of disease dari coronavirus. Jadi ini bahan mengajar saya di kampus sebetulnya. Jadi kalau virus corona, misalkan saya sehat, saya akan berada di sini, berada di bagian kiri dari panah ini. Saya masih susceptible, saya orang sehat, saya belum terinfeksi, saya susceptible. Saat saya terinfeksi oleh orang lain, ini poin bintang, itu namanya point of exposure. Virusnya satu saja masuk ke tubuh kita gitu misalkan, kemudian virus itu akan berkembang, 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Itu namanya proses inkubasi. Manusia mungkin belum mengalami gejala dan sebagainya. Itu namanya tahap pre-simptomatik. Sampai sebuah saat di mana kita akan mengalami gejala, symptom appear, ada manifestasi klinikal yang lainnya. Misalkan panas, batuk-batuk, diare, pegel-pegel, dan lain sebagainya. Sebagian dari kita tidak akan mengalami gejala apapun. Dan menjadi namanya OTG kalau sekarang. Ada istilahnya di Indonesia, orang tanpa gejala, padahal dia terinfeksi. Kemudian ada treatment. Sebagian perlu yang panas badan harus dikasih penurun panas, begitu yang batuk-batuk diberi obat penurun batuk dan sebagainya. Kemudian itu treatment. Sebagian diantaranya harus masuk ke ruang perawatan intensif sehingga harus pakai alat bantu nafas atau sampai ventilator. Ventilator itu alat bantu nafas yang dilakukan secara otomatis dengan mesin. Kemudian di ujung ini resolution or chronic. Untuk penyakit COVID cuma ada 2 sampai sekarang yang diketahui, yaitu kembali sehat atau meninggal dunia. Kronik untuk kasus COVID sampai sekarang masih dalam perdebatan karena memang sudah dilaporkan akan ada sebagian orang yang bisa terinfeksi ulang. Tapi itu belum dikonfirmasi secara global oleh WHO. Berikutnya adalah penanganannya seperti apa sih di Indonesia. Badan POM sudah mengeluarkan informatorium obat COVID-19 di Indonesia. Ini baru saja keluar dan disusun berdasarkan masukan dari beberapa ahli dari lembaga organisasi medis seperti Persatuan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Penyakit Paru Indonesia, dan sebagainya. Termasuk juga ahli-ahli farmakologi klinis dan sebagainya. Silakan kalau Anda mau baca, alamatnya nggak ada di sini. Saya lupa kasih alamatnya, tapi bisa dicari di website Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ini diantaranya jenis-jenis obat yang sedang diuji coba. Perlu digarisbawahi, sampai saat ini belum ada obat yang betul-betul
disarankan, betul-betul direkomendasikan untuk penanganan penyakit corona. Mengingat penyakit virus, ini memang virus secara umum belum ada obatnya. Obat-obat yang ada di halaman ini adalah obat-obat yang sedang diuji, dicoba. Anda bisa lihat sendiri. Misalkan nomor 1 itu kloroquine fosfat, masih obat uji statusnya. Di situ ada tulisan itu off-label use. Artinya apa? On-label itu artinya indikasi-indikasi yang bisa digunakan, indikasi-indikasi di mana obat ini bisa diterapkan secara formal. Jadi untuk kloroquine, on-label use-nya adalah untuk anti malaria dan anti amuba. Jadi kloroquine ini untuk malaria dan anti amuba. Tapi sedang diuji coba untuk digunakan di pasien yang menderita virus SARS-CoV-2 atau penyakit yang disebut COVID-19. Obat berikutnya adalah hidroksikloroquine, juga sama. Hidroksikloroquine ini indikasi utamanya lupus erythematosus systemic, obat lupus sebetulnya. Itu yang on-label. Off-labelnya sekarang digunakan sebagai apa? Sebagai sedang diuji coba untuk pengobatan coronavirus. Kemudian ada kombinasi tetap lopinavir, ritonavir, dan sebagainya, yang obat ini sebetulnya obat HIV/AIDS dalam kombinasi dengan antivirus lain. Kemudian juga ada oseltamivir. Indikasi utamanya adalah pencegahan influenza A. Favipiravir, obat uji statusnya. Saat ini terdaftar di Jepang sebagai obat khusus untuk pengobatan influenza virus baru atau re-emerging dengan tindakan kehati-hatian. Di China, di Tiongkok, sudah disetujui untuk obat COVID-19. Di Indonesia sendiri statusnya masih obat uji, dan status di BPOM belum ada. Karena apa? Karena memang belum diregistrasi di Indonesia. Remdesivir, berikutnya nomor 6, itu obat yang sedang dipakai dalam uji klinik juga. Kemudian nomor 7, obat lain, dan seterusnya. Jadi pada intinya, semua jenis obat yang tersedia untuk coronavirus ini masih dalam tahap uji coba. Kemudian bagaimana dengan vaksin? Saya lupa kasih kasih slide-nya. Vaksin bagaimana? Apakah sudah ada? Vaksin sampai sejauh ini belum ada untuk coronavirus, untuk COVID. Sedang penelitian masih berjalan terus, tapi vaksin ini biasanya lebih lama penemuannya, karena kemudian setelah ditemukan kandidatnya, kemudian masih harus diuji coba lagi, mulai dari hewan, kemudian meningkat ke human volunteers, beberapa orang, kemudian ke ada dalam uji klinik, ada uji penemuan obat, ada namanya fase, ada phase 1, phase 2, phase 3, baru kemudian produk ini bisa diregistrasi di health authority masing-masing. Kalau di Indonesia di BPOM, kalau di Amerika FDA, dan sebagainya. Perlu waktu untuk itu, dan juga perlu waktu produksi. Perlu diketahui, produksi vaksin itu tidak mudah, perlu teknologi khusus, karena bersumber dari live substance ya. Beda dengan obat-obat kimiawi yang berasal dari bahan-bahan kimia, lebih cepat dalam prosesnya. Tapi kalau live substance, seperti vaksin, itu tidak sederhana, teknologinya lebih susah, juga pengembangannya dan sebagainya. Kemudian setelah itu adalah distribusinya. Setelah produksi ada distribusinya. Perlu diketahui juga sekarang sudah jumlah penderita coronavirus di dunia ini sudah amat sangat banyak. Itu kalau mau vaksin dikeluarkan, maka kita harus tanda kutip bersaing dengan kebutuhan negara-negara lain. Baik, sekarang saya beralih ke topik utama yang sebetulnya itu baru coronavirusnya. Apa hubungannya dengan halal? Apa hubungannya dengan halal ekonomi?
Saya pinjam slide ini dari KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Memang selama ini yang banyak dibicarakan adalah ekonomi syariah ya, makanya organisasi ini juga disebut Masyarakat Ekonomi Syariah. Dan biasanya ekonomi syariah itu selalu atau kebanyakan dihubungkan dengan industri perbankan. Industri perbankan, maka ada bank syariah dan sebagainya. Tapi belakangan ini juga muncul di bidang kesehatan, ada rumah sakit syariah ceritanya begitu. Maaf, bukan ceritanya, ada pengembangan organisasi rumah sakit yang mencoba mengembangkan kriteria-kriteria sehingga bisnis syariah ini layanan kesehatan bisa terstandarisasi secara syariah. Ini ada data dari KNEKS yang mulai dari halal food, fashion, recreation, friendly travel, dan pharma dan kosmetika. Saat ini farmasi dan kosmetika Indonesia nggak muncul di ranking itu, di ranking ini yang warna ungu sebelah kanan nih. Nggak ada. Padahal kita tahu sekali market Indonesia itu kalau 85% masyarakat Indonesia adalah Muslim, dikali dengan 260 juta, kita punya significant market size. Dibandingkan dengan Uni Arab Emirates yang penduduknya cuma, saya nggak tahu berapa, tapi kecil, pasti jauh lebih kecil dari kita, tapi karena daya belinya tinggi dan awareness-nya tinggi mungkin terhadap halal market, halal produk, dia bisa meningkat pesat. Paling ke atas dia dari sisi market rankingnya. Alhamdulillah di tahun 2014 sudah keluar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2015 tentang jaminan produk halal. Sebetulnya undang-undang ini isinya apa sih? Mohon maaf saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskannya secara dalam, tapi pada intinya adalah segala jenis produk yang beredar di Indonesia harus mendapatkan sertifikasi halal. Kalau yang nggak halal, maksudnya kalau yang berasal dari produk yang tidak bisa disertifikasi halal, maka logonya akan diberi logo yang lain. Ini untuk memberikan kepastian pada umat Islam bahwa setiap produk yang halal digunakan disertifikasi dengan baik. Mengapa? Kemudian teknisnya seperti apa? Ada beberapa lembaga yang diminta oleh undang-undang ini untuk dibentuk. Saya kira masyarakat ekonomi syariah kita sudah kurang lebih mengerti tentang organisasi itu. Ada BPJPH, ada lembaga yang khusus untuk akreditasi, melakukan evaluasi dan sebagainya. Nah, untuk obat seperti apa? Kita perlu pilah-pilah marketnya. Pertama yang kita tahu marketnya adalah market industri kosmetik yang contohnya sudah besar. Wardah misalkan adalah salah satu contoh sukses di mana mereka bisa membuat produk-produk kosmetik yang bersertifikasi halal. Dan kita tahu juga masyarakat atau market menyambut baik terhadap produk seperti ini. Produk kosmetik. Produk farmasi atau obat itu karakteristiknya apa sih? Bisa kita bagi-bagi. Obat itu ada beberapa jenis. Jadi obat yang harus, simpelnya saja saya pakai bahasa simpel karena audiens acara kali ini lebar. Jadi obat yang perlu digunakan dengan resep dokter, yang hanya bisa dipakai dengan resep dokter, atau obat bebas yang bisa kita beli kapan saja di apotek atau di warung atau di supermarket yang bisa kita beli, itu obat bebas. Nah, bedanya apa? Obat bebas adalah obat yang secara umum ini ya, adalah obat yang tidak yang efek sampingnya atau penyalahgunaannya relatif rendah sehingga masyarakat bisa melakukan self medication, istilahnya self medication. Tapi prinsip obat sebetulnya ini ya, saya pernah belajar farmakologi waktu zaman kuliah dulu, bahwa segala jenis
molekul atau senyawa yang ada di bumi ini itu sebetulnya adalah racun. Semua hal adalah racun, tapi semuanya tergantung dari dosisnya. Dari dosisnya. Misalkan kalau Anda minum, mohon maaf nih contohnya Anda minum obat serangga gitu ya, obat anti serangga. Kalau dosisnya rendah saja, itu nggak apa-apa. Anda nggak akan sakit. Tapi kalau Anda minumnya segelas, Anda akan sakit. Jadi semua tergantung dosisnya. Nah, obat yang bebas terjual di pasaran umum itu biasanya efek sampingnya rendah dan kemungkinan untuk di abuse atau efek samping penggunaan yang salah rendah. Nah, kebalikannya, obat yang resep dokter itu adalah obat yang cara kerjanya khusus, penata laksaannya juga harus khusus, mungkin efek sampingnya besar, relatif besar, mohon maaf, dan ada konsideran-konsideran lainnya. Nah, di Indonesia statusnya sekarang seperti apa? Dan di global lah di dunia ya. Obat yang dijual di masyarakat umum, yang bisa kita beli di apotek sendiri tanpa resep dokter, itu sudah ada beberapa jenis yang mendapatkan sertifikasi halal. Tapi ini juga kadang-kadang bukan obat itu ya, itu adalah seperti vitamin. Vitamin itu kategorinya bukan obat benar, bukan obat yang kita maksudkan sebagai obat. Multivitamin atau suplemen lah, itu namanya suplemen, produk-produk suplemen seperti kalau kita masuk angin itu ada obat yang dalam sachet itu adalah suplemen atau polifarmasi. Maaf, bukan polifarmasi adalah farmasi yang berbeda-beda. Tetapi adalah obat-obat yang herbal atau sejenis-sejenisnya begitu. Sudah banyak produk yang mengkampanye, yang mendapatkan sertifikasi halal. Nah, marketnya sudah tentu besar sekali. Beberapa bulan lalu, bulan Februari kemarin, saya membantu tim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI untuk melakukan sebuah riset tentang hal ini. Kami melakukan focus group discussion pada beberapa key informant yang ada di industri ini. Ternyata feedback-nya seperti itu. Bahwa saat ini yang ditunggu adalah kemampuan industri farmasi, kemampuan industri untuk memproduksi barang-barang atau obat yang bersertifikasi halal. Karena market akan shoot up. Market sudah menunggu semuanya. Apalagi untuk produk-produk yang tanpa resep dokter. Kita bisa beli. Karena tentu saja kalau saya sendiri, kalau saya ke supermarket atau ke apotek, saya tentu saja lebih pilih produk, kalau produknya sama, saya pilih produk yang halal dibandingkan produk yang tidak ada sertifikasinya. Perlu saya garis bawahi, yang berbeda adalah sertifikasinya. Belum tentu mereka yang tidak bersertifikasi itu haram. Belum tentu. Tapi yang pasti adalah yang sudah disertifikasi itu adalah halal. Yang belum disertifikasi itu belum tentu tidak haram. Maaf, bahasanya salah enggak ya? Belum tentu haram, belum tentu haram. Mereka yang bersertifikasi belum tentu haram. Belum disertifikasi aja. Gitu. Baik, saya sudah berapa menit nih? Sudah hampir 40 menit, sedikit lagi. Nah, yang jadi masalah adalah obat-obatan yang dengan resep dokter. Apalagi yang life saving. Misalkan, untuk penyakit jantung, ada beberapa jenis obat yang bisa membantu meningkatkan umur harapan hidup. Ada obat transplant misalkan, mereka yang ditransplantasi, kalau tidak minum obat itu artinya tubuh kita akan menolak ginjal ataupun kornea yang ditransplantasikan ke tubuh kita. Itu life saving. Kalau hal-hal semacam itu, tentu saja dari sisi fikih saya tidak berkompetensi untuk menjawab. Tetapi yang saya ketahui adalah aspek kedaruratan dalam hal-hal seperti itu
sangat besar. Jadi sertifikasi halal memang kalau bisa dilakukan, tapi seandainya pun kalau tidak ada yang bersertifikasi halal, maka acceptable untuk digunakan. Saya kira posisinya terakhir seperti itu. Nah, untuk produk-produk yang bersertifikasi halal, yang beresep dokter tadi, ini memang yang lebih susah. Karena marketnya spesifik, harus diresepkan oleh dokter, jadi ada beberapa faktor yang bermain di situ. Pertama, awareness-nya dokter itu sendiri mengenai sertifikasi halal. Kedua, kesiapan industri farmasinya sendiri untuk memproduksi barang-barang yang bisa, obat-obatan yang bisa disertifikasi dengan halal. Karena industri farmasi ini satu jenis obat itu nggak cuma bikinnya, tapi dari research-nya. Jadi untuk sebuah, contohnya tadi untuk membuat obat untuk coronavirus, risetnya itu butuh waktu panjang. Butuh waktu panjang dan sudah diketemukan nanti aset produksinya dan sebagainya. Apalagi kalau vaksin. Karena vaksin itu biasanya inangnya itu kadang-kadang berasal dari, mohon maaf, dari binatang yang tanda kutip tidak mungkin halal. Inangnya tidak mungkin halal. Jadi untuk mengubah semua proses research dari awal, jadi binatang awalnya itu diubah jadi binatang yang bisa halal, gitu maksudnya dari swine atau dari ayam atau dari telur gitu ya. Bukan swine, dari apa namanya, dari sapi atau dari kambing atau dari binatang-binatang yang bisa halal atau telur atau ayam gitu. Tapi banyak studi-studi yang berawal dari swine. Dari swine itu babi lah. Swine itu, maaf. Kepala saya udah dari porcine, maaf. Babi itu porcine, maaf ya. Sekali lagi bahwa banyak studi-studi yang berasal dari porcine. Porcine itu bahasa sananya, bahasa kerennya dari babi. Banyak yang inangnya itu awalnya dari babi. Jadi untuk prosesnya itu agak susah, harus buah dari ujungnya. Itu baru ujungnya. Setelah ditemukan, berapa lama nanti diubah, diproduksi, dan sebagainya. Dan tentu saja proses sertifikasi itu kan bukan cuma di ujungnya saja, bukan di produk, tapi mulai dari asal usulnya dan seterusnya. Jadi itu proses yang lama. Satu itu prosesnya. Kedua, supply chain-nya. Supply chain-nya ini kebanyakan dari berbagai negara. Obat yang beredar di Indonesia, sayangnya sebagian besar API-nya, API itu Active Pharmaceutical Ingredients. 95% masih import dari negara-negara lain. Dari India, dari China, dari Eropa, dari Brazil, dari Poland, dari mana-mana. Kita sendiri baru bisa memproduksi sedikit. Kebanyakan kita mengimpor secara bulk barang-barangnya gitu, materinya, kemudian di Indonesia di-package, dijahit, tanda kutip dijahit, kemudian bisa didistribusikan. Nah, kalau yang jadi sebetulnya supply chain-nya ini sangat kompleks. Untuk mensertifikasi halal, itu perlu sertifikat halal bukan di ujungnya saja, tetapi dari hulunya. Yang jadi pertanyaan di Undang-Undang Jaminan Produk Halal ada beberapa pertanyaan yang masih belum jelas. Misalkan distribusinya bagaimana? Kan kalau di undang-undangnya itu distribusinya harus terpisah. Barang yang halal dan yang barang non halal distribusinya, storage-nya harus terpisah. Pertanyaannya, obat kan sudah di dalam bungkusnya itu udah berkulit-kulit, apakah masih harus dipisah? Memang karena di Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini referensinya adalah produk makanan, dalam hal ini daging. Jadi daging yang harus dipisah dan sebagainya. Nah, itu yang perlu eksplorasi lebih jauh, dan beberapa tahun terakhir sudah ada diskusi panjang lebar di Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama dan di LPM, penjaringan halal, apa sih namanya saya lupa, yang ada di bawahnya Kementerian Kesehatan, BPJPH, untuk mendevelop kriteria-kriteria ini. Jadi itu kurang lebihnya. Proses ini sedang berjalan, kita terus dorong dengan pengertian bahwa market produk halal ini sangat besar di Indonesia, amat sangat potensial. Dan kalau kita bisa mensertifikasi halal di Indonesia, tentu saja market di negara-negara lain, negara-negara muslim lain, mengingat sepertiga dari penduduk dunia ini, atau antara 20-30% penduduk dunia ini adalah warga muslim, maka kita bisa pastikan marketnya sedemikian besar, potensinya sedemikian hebat. Jadi
Tadi untuk produksinya, oke. Terakhir berita baik bahwa kemarin baru saya dikirimin dari teman, ada sebuah produk, ada sebuah industri farmasi di Indonesia yang sudah memproduksi sebuah obat. Obat ini biosimilar, jadi obat itu juga ada beberapa kategorinya. Ini biosimilar. Biosimilar ini termasuk baru dikembangkan dengan investor dari Korea, tapi pabriknya ada di Surabaya dan sudah diedarkan di Indonesia, dan dalam waktu singkat sudah bisa menguasai pasar di Indonesia ke sebuah jenis produk. Artinya apa? Memang pasarnya sudah sangat menunggu. Apapun yang ada logonya, ada sertifikat halalnya, pasarnya sudah siap menyerap. Jadi tinggal kemampuan industri farmasi saja, dan bukan industri farmasi, juga rumah sakit, dokter untuk lebih mendorong market halal farmasi ini muncul. Ini sebetulnya enggak. Terakhir pesan saya sebelum tanya jawab, kalau atau diskusi, ini adalah message yang sangat simpel dari pemerintah Inggris: stay at home, protect the NHS, save life. Kalau saya, my motto is di rumah saja, bantu sesama, kita bisa. Di rumah saja, itu self distancing atau social distancing atau physical distancing. Protect di NHS, kalau di sini ada bantu sesama. Memang pemerintah Indonesia tidak akan sanggup untuk mengatasi semua masalah corona ini secara sendiri. Kita harus saling membantu, paling tidak membantu tetangga kita, membantu keluarga kita, membantu orang sekeliling kita. Yang terakhir, kita bisa. Kita jangan menyalahkan sesama, kita saling bantu. Kita jangan bilang, warga 6+62 itu begini, pasti nggak bisa. No, kita start, kita bisa, kita saling bantu, kita pasti bisa keluar dari masalah corona ini. Terima kasih, Mas Wahyu. Baik, terima kasih Pak Dono atas penyampaiannya yang luar biasa mencerahkan untuk kita semua, terutama tadi terkait dengan bagaimana sebenarnya posisi industri farmasi halal di Indonesia dan juga tadi secara global gitu. Sayangnya memang Indonesia belum mampu, walaupun secara pasar sangat besar, namun terutama industri farmasi dalam negeri yang halal begitu belum bisa menggarap pasar tersebut begitu ya. Tadi juga salah satu yang di highlight oleh Pak Dono adalah bagaimana kemudian kita mendefinisikan halal farmasi itu sendiri begitu, karena memang prosesnya, supply chain-nya begitu panjang dan kompleks. Namun kemudian sepertinya di undang-undang yang ada saat ini terkait dengan jaminan produk halal itu masih belum bisa secara komprehensif untuk bisa mendetailkan sebenarnya seharusnya itu seperti apa secara supply chain halal itu sendiri. Baik, saya undang teman-teman sekalian yang ada baik di studio ini maupun di Facebook untuk bisa berkomentar. Teman-teman yang ada di Facebook, sekali lagi apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan masuk saja melalui komen gitu. Adapun teman-teman yang ada di sini di StreamYard bisa langsung menanyakan kepada Pak Dono. Mungkin ini ada Mas Wiko ya, kalau Mas Wiko yang sudah masuk untuk bertanya. Teman-teman yang ingin bertanya di sini di StreamYard karena tidak bisa langsung berbicara, maka harus masuk dulu melalui private chat. Silakan chat nama saja di situ atau kemudian pertanyaannya juga. Nanti saya akan langsung tampilkan Mas Wiku sekarang misalnya ini bisa langsung bicara dengan Pak Dono apabila berkenan. Silakan. Ya. Silakan Mas Wiku. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dono, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terakhir ketemu di Manchester kita ya. Terakhir. Ya, pertanyaan menarik tadi pemaparannya tentang
industri farmasi, halal farmasi, dan juga kaitannya dengan yang COVID ini. Karena memang kalau kita mengetahui industri farmasi Indonesia tidak semuanya, terutama yang besar-besar ya, itu tidak semuanya mencantumkan label halal. Bahkan sampai kemarin yang diskusi adalah seperti obat batuk, itu juga saya menduga bahwa itu mengandung alkohol dan gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ada kaitannya dengan industri halal, yaitu farmasi farmasi tapi dari herbal. Karena orang Indonesia ini sendiri juga kan agak sedikit sudah mulai aware dengan industri herbal, misalnya seperti yang disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar ya. Dr. Zaidul Akbar juga promosi tentang herbal, rimpang, dan sebagainya, dan menghindari obat-obat bahan kimia. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Mas Dono sendiri, juga mungkin nanti terkait dengan COVID-19 ini. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Viko. Farmasi herbal ini kalau dari sisi saya itu bukan farmasi, itu adalah produk-produk suplemen. Karena kalau produk farmasi itu biasanya yang sudah melalui pengujian secara ilmiah dan didaftarkan ke BPOM. Kalau produk-produk banyak ya mereka juga didaftarkan di BPOM sih, saya mau salah didaftarkan di BPOM juga, tapi itu statusnya adalah status produk suplemen. Sudah banyak yang mencantumkan halal kalau nggak salah, dan mereka itu kalau mencantumkan produk halal marketnya pasti jauh lebih baik. Itu sudah nggak ini ya. Yang jadi masalah biasanya mereka perlu pengetahuan yang baik untuk untuk mendapatkan sertifikasi halal itu kan ada prosedurnya, bukan cuma sertifikasinya, tapi sistem yang dilakukan oleh produsen tersebut untuk memastikan bahwa produknya adalah produk halal. Ada pelatihannya khusus, ada manajemen. Saya teman yang dari LP POM di Bogor pasti bisa menjelaskan lebih detail. Jadi kalau saya punya produk ya, saya bikin bakso nih di Manchester. Saya punya bakso. Untuk mensertifikasi produk saya halal, maka bukan cuma saya beli dagingnya dari tempat yang halal, tapi saya harus membuktikan bahwa semua all processes are in place to ensure that the product is halally certified. Mulai dari lokasinya, sumber dagingnya, pengepakannya, dan lain sebagainya, itu sudah ada standar operating procedure masing-masing. Jadi status kehalannya bisa terjamin, begitu. Nah, industri di Indonesia banyak yang mengkudu, tadi habut setia, buah merah dan sebagainya, itu kebanyakan masih industri yang kecil. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi itu kadang-kadang perlu kemampuan dan resources yang berbeda. Kalau industri yang besar, seperti industri jamu besar yang Sido muncul dan sebagainya, itu cuman keputusan perusahaan mereka aja masing-masing, apakah mereka mau melakukannya atau tidak. Tapi kalau dilihat dari kemarin, dilihat dari focus group discussion yang kami lakukan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Bisnis UI, ini tempatnya Mas Wahyu dan Mas Azizon tuh ada di sini juga tadi kan. Itu mereka tunggu jaringan apotik yang ada di Indonesia itu sangat menunggu. Mereka tanya malah, ini kami mau tahu produk yang halal sertifikat itu apa saja. Kami mau dorong karena itu yang laku sekarang, katanya. Produk-produk yang nggak ada halal sertifikatnya nggak laku. Bukan nggak laku, kurang laku. Yang laku adalah yang halal certified. Nah, mereka pengen tahu yang mana, dan dorong. Jadi sebetulnya all the incentives are there. Cuman bagaimana kita melakukannya. Gitu, Mas Wiku. Mas Wahyu, saya langsung terus apa Mas Wahyu dulu nih? Mas Wahyu dulu ya. Mas Wiku, ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo, iya. Kayaknya memang perkembangan karena farmasi kan ini juga cakupannya sangat luas ya. Jadi memang orang Indonesia kan juga sudah banyak yang mulai concern dengan masalah halal, dengan tren industri halal ya, farmasi, traveling, kemudian farmasi, termasuk kosmetik juga, ya. Kosmetik juga salah satu, karena
ya orang karena middle class-nya Indonesia kemarin meningkat, trennya kan arahnya ke industri tersebut juga gitu. Tapi mungkin benar ya kalau seperti obat-obat seperti mengkudu, habatus sauda dan buah merah kan masih mengarahnya ke suplemen ya, belum ke obat untuk cure ya, untuk mengobati, benar ya gitu. Oke. Terima kasih Mas Wiku dan tentu Pak Dono atas diskusinya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Muhammad Rizky Arifandi nih ya. Saya masukkan Mas Rizky ya. Silakan langsung berdiskusi dengan Pak Dono. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini kan saya perhatiin juga di UK dan di Eropa, di negara Eropa yang lain, penduduk Muslim ini kan meningkat ini kan. Ini sederhana aja sih. Apa ada dorongan gitu dari penduduk Muslim di UK buat ngangkat isu mengenai industri farmasi halal gitu. Ya. Mungkin seperti sertifikasi halal pada makanan pada umumnya. Ya. Mungkin itu. Baik, saya kasih contoh ini aja. Vaksin meningitis. Vaksin meningitis. Kalau kita mau pergi umroh mau pergi haji. Kalau umroh nggak dimintakan. Kalau mau pergi haji, kita harus punya sertifikat meningitis. Sertifikat meningitis ini, vaksin meningitis ini ada beberapa jenis. Teknologinya ada beberapa jenis. Ada yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Di Inggris, silahkan tanya. Kalau Anda mau pergi haji dari Inggris, silahkan tanya ke dokternya. Ada sertifikasi halalnya nggak itu produk itu? Ada yang sudah ada. Ada yang ada. Jadi sebetulnya demand-nya itu ada. Demand-nya itu ada. Di Inggris pun ada. Sekali lagi, biasanya sertifikasi itu tidak bisa dilakukan per negara. Karena supply chain-nya ini panjang gitu ya. Jadi biasanya kalau sudah halal di Inggris, kemungkinan besar untuk mendapatkan sertifikasi halal di Perancis lebih gampang. Gitu. Atau kalau sudah dapat sertifikasi halal di Indonesia, mau digunakan di Inggris, sudah gampang. Tidak 100% bisa sih, karena kadang-kadang ada perbedaan fikihnya, ada perbedaan siapa yang memberikan sertifikasi dan sebagainya. Tapi cuma ilustrasi saja bahwa di Inggris pun sudah ada seperti itu. Contohnya vaksin tadi. Saya mau cerita sedikit tentang vaksin yang nggak begitu urusannya dengan ini sebetulnya. Dulu, kalau Anda lihat berapa tahun yang lalu ya, sekitar 10 tahun yang lalu, ada kasus berat bukan kasus berat, tapi ada kasus tentang vaksinasi meningitis di Indonesia. Jadi waktu itu vaksin yang dipakai oleh jamaah haji Indonesia itu belum bersertifikasi halal. Belum ada sertifikasinya. Kemudian ada sebuah perusahaan di Indonesia yang juga produk yang sama mendapatkan sertifikasi halal. Padahal saat itu pemerintah Indonesia sudah membeli stok vaksin untuk memvaksinasi jemaah haji Indonesia yang jumlahnya waktu itu 100 sekian ribu orang. Jadi udah seratusan ribu vaksin yang sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Tapi begitu ada produk yang tersertifikasi halal, apa yang terjadi? Langsung switch, langsung masyarakat pengennya, loh kalau ada yang halal, gue pengen yang halal. Kalau ada yang halal, mau pergi haji gitu ya. Pergi haji gue mau yang halal dong, yang tersertifikasi halal. Kalau yang nggak tersertifikasi kita nggak tahu isinya apa. Dan itu jadi a big issue. Kenapa? Karena si 100 ribu file vaksin ini harus dikemanain. Dan juga emangnya si produsen baru ini untuk menyediakan vaksin sebesar 100 ribu file itu bukan hal mudah. Dan juga bagaimana menyuntikannya dan sebagainya, itu tekniknya waktu itu agak sedikit berbeda. Tapi itu sedikit memberikan ilustrasi betapa isu ini bisa jadi isu politikal juga. Bisa jadi isu politikal. Makanya ini juga harus berhati-hati. Saya juga kesehatan masyarakat. Tentu saja
ujung-ujungnya dari ini kita semua adalah kita ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membuat masyarakat makin sehat, berkurang penyakitnya. Sedapat mungkin dengan cara-cara yang syariah, dengan bahan-bahan yang dihalalkan. Dilemanya adalah kalau barangnya belum bersertifikat halal, tapi dia memperpanjang umur kita, meningkatkan kesehatan kita, dan sebagainya. Sekali lagi, kalau disebut debatnya tentang fikih, saya tidak berhak, tetapi dilemanya ada di situ tuh, perangnya di situ. Sampai sejauh mana? Tadi pertanyaan dari Mas Wiku sebelumnya kan ya, Mas Wiku, tentang obat batuk yang masih ada alkoholnya. Itu saja debatnya bisa panjang lebar. Karena pertama, apakah ada barang substitusinya? Kalau obat batuk, oke lah, ada substitusinya. Tapi ada beberapa hal lain yang tidak ada substitusinya. Atau kalau ada pun substitusinya, berikutnya adalah seberapa mudah substitusi barang itu bisa diproduksi. Ketiga, seberapa mahal, berapa harganya. Nah, ini baru dari sisi ekonomi yang muncul lebih lagi. Misalkan untuk memproduksi barang yang obat yang bersertifikasi halal, yang sumbernya semuanya halal, dibandingkan yang original gitu kasarnya ya, yang tidak bersertifikasi halal. Saya tidak bilang haram, tapi tidak bersertifikasi halal. Misalkan untuk membuat barang supaya barang ini bisa bersertifikasi halal 100%, maka harganya harus 2 kali lipat. Pertanyaannya, is that money worth paying? Kalau dari sisi individu, saya pribadi, it's worth paying. Tapi kalau belajar ilmu ekonomi kan pasti ada threshold-nya. Sampai berapa? Misalkan harganya 1000 kali lebih mahal daripada obat yang tidak sertifikasi. Ya jelas saya nggak mau. Ya udah nggak usah obatin aja, nggak usah obatin. Tapi kalau obatnya sangat diperlukan gimana? Saya mau obat yang harganya Rp1.000 atau Rp1 miliar. Ya saya pilih yang Rp1.000, bukan yang Rp1 miliar. Jadi debatnya sudah berubah lagi, bukan dari substitusi, tapi juga namanya cost effectiveness-nya. Seberapa besar, seberapa cost efektif obat pengganti ini yang halal ini dibandingkan yang non sertifikasi halal. Bisa panjang itu ininya. Dan ini ada Mbak Rahma juga sudah bikin pertanyaan. Itu pertanyaan yang sedang kami gali juga. Coba sebetulnya dari sisi market, seberapa besar sih willingness to pay? The additional willingness to pay-nya itu berapa persen sih untuk mendapatkan produk serupa tapi bersertifikat halal? Misalkan ada 2 produk A dan B. Yang A bersertifikat halal, yang B tidak bersertifikat halal. Yang bersertifikat halal ini tapi lebih mahal. Seberapa besar, seberapa tinggi harga ini masih bisa ditolerir oleh market, oleh demand, dan seterusnya. Itu kan yang bisa kita proyeksikan dengan macam-macam metodologi. Kira-kira metodologi mikroekonomi. Gitu, Mas Wahyu. Siap. Tadi gimana Mas Rizky, sudah puas dengan pertanyaan Pak Dono? Apa ada yang mau ini lagi ditanyakan? Ya, jadi sedikit teringat juga sama artikel yang ditulis Mas Wahyu ya, yang tempo hari di MES Indonesia mengenai harga yang eksesif gitu ya selama COVID. Dan itu bisa jadi juga itu secara nggak langsung nanti akan ada mekanisme pasar gitu. Misalnya ada obat yang halal yang walaupun harganya berkali-kali lipat karena di situ ada permintaan, dan nantinya pasar akan menyesuaikan gitu. Ada newcomers masuk, industri yang masuk, dan bisa jadi di situ nanti akan ada keseimbangan harga di situ. Mungkin bisa jadi arahnya akan ke situ. Ya mungkin itu sih pandangan dari saya. Tapi itu sangat insightful banget dan sangat membuka mata gitu ya. Terima kasih Mas Dono. Oke, makasih Mas Rizky. Mungkin selanjutnya langsung dengan Bu Rahmatina ya untuk menyampaikan
pertanyaannya berdiskusi dengan Pak Dono. Silakan, Bu. Assalamualaikum Mas Dono. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Uni, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Enggak nih, iya, ini pertanyaannya sudah ada nih sebenarnya. Mas Dono, kira-kira gimana sih masa depan farmasi halal di Indonesia dengan adanya COVID-19 ini? Apakah semakin diminati atau semakin ditinggalkan? Karena kalau sudah menyangkut yang namanya nyawa, mungkin halal dan tidak halal menjadi second choice begitu ya, karena emergensi atau darurat begitu. Kemudian juga tadi karena Mas Dono bilang 90% dari bahan baku industri farmasi di Indonesia itu adalah impor. 60% dari Cina begitu. Nah, kira-kira gimana nih bisa dikembangkan farmasi halal setelah adanya COVID-19 ini? Mohon pencerahan, Mas. Terima kasih. Baik. Makasih Mbak Rama. Saya punya PR sama Mbak Rama jadi nggak enak. Silakan. Santai Mas, santai. Banyak PR. Oke. Kalau kita khusus tentang coronavirus ini kayak lagi sampai saat ini belum ada obatnya. Dan obat-obat yang ada yang saya list tadi dari BPOM itu semuanya masih obat eksperimental. Yang produksinya kalau yang teknologi baru tuh obat antivirus itu sebagian besar belum diproduksi di Indonesia. Yang sudah diproduksi di Indonesia mungkin yang kloroquine itu mungkin saya tidak tahu persisnya tapi sudah mungkin diproduksi di Indonesia. Bisa. Vaksin juga demikian. Kemungkinan besar jikapun insya Allah ditemukan, saya tidak tahu kapan, insya Allah ada produknya, kita belum tahu, kita doakan saja mudah-mudahan cepat. Tetapi kemungkinan besar itu akan diproduksi untuk global market yang aspek halal itu bukan aspek yang pertama. Jadi kalau menurut saya market halal farmasi ada dengan tidak ada COVID sama aja. Jadi itu faktor yang nggak berhubungan itu. Tetapi kalau marketnya di Indonesia, seperti hasil fokus group discussion yang kita lakukan di Jakarta pada bulan Februari lalu, market nunggu. Tinggal industri farmasi, tinggal regulator, lembaga, institusi masyarakat gitu, mendorong terus supaya halal obat, halal farmasi, suplemen, dan lain sebagainya itu jadi kebutuhan orang, jadi awareness orang. Tapi sekali lagi harus ada risikonya nih, tanpa menimbulkan dampak buruk pada derajat kesehatan masyarakat. Jadi misalkan, kalau saya tadi bilang, kebanyakan vaksin di Indonesia ataupun di dunia ini akan sangat sulit diberikan sertifikasi halal. Tapi apakah artinya itu kita jadi masuk golongan anti-vax, gitu ya, anti-vax? Ya jangan sampai bisa hancur lebur dunia ini. Misalkan polio gitu ya, vaksin polio. Saya nggak tahu statusnya di Indonesia apakah vaksin polio itu ada sertifikasinya atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi seandainya orang kemudian, oh ini nggak ada sertifikasinya, jadi nggak usah pakai. Dan semua orang meninggalkan vaksin polio, disaster. Itu malah dosa kita lebih besar lah kayaknya kalau hal itu terjadi. Jadi harus hati-hati juga. Awareness masyarakat ditingkatkan, tapi awareness yang logical. Kalau ada substitusi yang halal, kita dorong. Tentu saja itu menjadi insentif bagi industri farmasi karena marketnya meningkat pesat. Kalau belum ada substitusinya, ya jangan didorong dulu untuk tidak menggunakan obat yang tidak ada sertifikasinya. Kita gunakan yang ada sertifikasinya saja. Tentu saja kita mulai dari hal yang mudah. Industri farmasi mulai hal yang mudah, yaitu dari obat-obat yang tanpa resep dokter, yang market kapitalisasinya besar di Indonesia. Contohnya obat batuk tadi yang Mas Wiku tanya. Obat batuk sebetulnya kan marketnya besar sekali. Substitusi alkohol ada nggak? Ada non-alkohol
obat batuk yang non-alkoholik, teknologinya sudah ada sekarang, gampang bisa. Jadi sebetulnya kita dorong ke arah situ dengan penelitian yang baik, dengan campaign yang baik, dengan marketing strategi yang baik, bisa laku. Contohnya Wardah, gitu. Saya contoh Wardah. Memang produknya bagus, tapi dengan label halal, orang lebih terpacu lagi. Dengan marketing strategi yang bagus, dengan produk yang bagus, dia bisa market leader di Indonesia, expand ke banyak negara, dan lain sebagainya. Saya kira hal itu yang harus dilakukan juga di Indonesia adalah hal farmasi, bahwa minimum untuk obat-obat yang banyak volumenya, gitu ya, yang banyak volumenya, market kapitalisasinya tinggi. Contohnya itu tadi, yang pakai gin itu loh, yang gin lagi, obat-obat masuk angin lah itu. Saya nggak mau menyebutkan merek, tapi obat-obat masuk angin yang dalam sase-sase itu. Kalau ada dua, yang satu halal, yang satu nggak halal, saya pilih yang halal dong, gampang. Atau obat itu kan ya obat ya, setengah obat lah gitu ya. Kalau hal-hal lain, misalkan tadi obat batuk, kalau ada yang halal, saya pilih yang halal. Tapi dengan marketing strategi yang lebih bagus, produknya at least comparable. Kemudian kalau obat-obat lain, tentu saja kadang-kadang kita harus dalam bisnis farmasi itu harus dihitung-hitung juga kan, marketnya berapa besar sih. Misalkan kalau ada obat yang marketnya kecil saja di Indonesia, obat-obat spesialis untuk penyakit-penyakit yang sangat kecil, maksudnya penyakit-penyakit yang sangat spesialistik, yang jumlah pasiennya di Indonesia cuma 200-300, itu agak unrealistik juga sih kalau kita mengharapkan ada sertifikasi halal pada produk-produk seperti itu, karena memang jumlahnya cuma kecil relatif dengan kebutuhan dunia. Kebanyakan obat-obat spesialistik itu banyak digunakannya di negara maju di dunia, seperti di negara Amerika dan Eropa Barat. Jadi marketnya di situ. Supaya Indonesia dilirik atau negara-negara muslim dilirik, marketnya harus besar. Nah, kalau obat-obat spesialistik itu biasanya marketnya kecil di Indonesia. Karena memang yang bisa dideteksi cuma sedikit orangnya. Jadi, dan seterusnya lah begitu. Itu kira-kira Mas Wahyu. Baik, terima kasih Pak Dono. Uni Rahma, ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup, kayaknya cukup. Terima kasih banyak Mas Dono. Oke, makasih ya Uni Rahma. Menarik sekali Pak Dono dan teman-teman sekalian. Mungkin saya ingin sedikit bertanya terkait dengan tadi, kalau misalnya kita pembahasannya itu terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa menyiapkan vaksin atau kemudian farmasi yang memang itu halal begitu. Tadi seringkali kita, bahkan statement dari Pak Dono sendiri menyatakan bahwa COVID-19 ini nggak akan berpengaruh banyak gitu terkait dengan halal farmasi ini gitu ya. Yang pengaruh mungkin lebih kepada urgensi dari halal farmasi semakin besar gitu, karena kita punya begitu banyak penyakit coming gitu ya. Ya semoga nggak lagi begitu, tapi kemudian secara realistis kita harus menyadari bahwa virus itu bisa sangat mudah untuk bermutasi dan segala macamnya. Pertanyaan saya sebenarnya lebih kepada tentang self-sufficiency tadi Pak. Apakah kemudian kita itu misalnya di OIC country gitu misalnya, itu punya kekuatan gitulah ya, baik itu secara skill, knowledge gitu, dan kemudian juga funding gitu, untuk melakukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh negara barat, begitulah simpelnya saya sebutkan begitu, untuk membangun vaksin mereka sendiri gitu. Jadi sekarang kan seakan-akan kita itu dependent sekali gitu. Mereka menemukan sesuatu, kemudian kita adopsi, oke, pakai dulu lah, nggak apa-apa, ini darurat begitu, entah halal atau tidak. Namun kemudian baru 1, 2, 3 tahun kemudian kita replikasi dengan mengganti hal-hal yang tidak halal menjadi halal gitu kan. Pertanyaan saya, apakah bisa gitu dengan apa yang kita punya sekarang itu kita juga memulai untuk menjadi leader gitu di farmasi ini? Silakan Pak Dono. Baik Mas Wahyu, tanya sangat baik. Jadi kalau respon saya seperti ini,
perlu kita bedakan antara obat baru, tanda kutip, patented ya. Jadi untuk COVID ini karena obat penyakitnya baru, vaksinnya belum ditemukan. Untuk obat biasa saja ya, untuk menemukan satu komponen, satu compound senyawa obat baru, itu biasanya diperlukan waktu 10-an tahun. Dari isolasi senyawanya, kemudian sampai ada potensinya. Biasanya dari 2000 senyawa, satu yang muncul di punya potensi. Jadi kecil sekali. Dan secara umum, kalau Indonesia mau buat sendiri, perusahaan-perusahaan Indonesia mau buat sendiri, susah. Perusahaan-perusahaan dunia saja sudah pada merger. Di Inggris tadinya ada AstraZeneca, ada macam-macam di Inggris. Sekarang tinggal 2 perusahaan yang besar. Yang lain kecil-kecil yang obatnya spesialistik, targeted terapi dan sebagainya. Di Swiss juga tadinya banyak, di Jerman sudah pada merger. Karena memang tambah susah. Nemuin obat itu tambah susah. Bukan tambah mudah, tambah susah. Karena kebanyakan obat-obat biasa sudah ketemu gitu ya. Jadi buat Indonesia untuk mencapai itu bukan tidak mungkin sih, tetapi panjang sekali ininya prosesnya. Berikutnya, yang mungkin apa? Yang mungkin adalah obat-obat yang sudah ditemukan, yang sudah lama, yang sudah patennya sudah nggak ada. Nah, kalau ini gampang, bukan gampang, gampangan. Ya. Jadi contohnya ada produk yang sudah dipeluncurkan sekitar tahun 80-an. Karena paten itu cuma berlaku 20 tahun. Jadi jika seseorang atau sebuah perusahaan mempatenkan sebuah obat, ya, sebuah senyawa obat, 20 tahun kemudian kita bisa nyontek. Gitulah. Tinggal produksi sendiri bisa. Itu banyak dilakukan oleh India, Bangladesh, Sri Lanka. Itu pabriknya banyak, mereka pabrik copycat, cocok. Kopi. Di Indonesia juga banyak kok. Dan banyak perusahaan yang itu namanya obat-obat generik ya, obat-obat generik yang sudah out of patent. Semua orang boleh memproduksi, karena sebetulnya produksi itu relatif gampang, yang susah kan menemukan. Tapi kalau sudah diproduksi banyak. Nah, untuk urusan ini juga sayangnya banyak urusan, ada banyak urusan persaingan, ada kompetisi ya. Kompetisi sebetulnya baik, tapi kalau kadang-kadang juga kompetisi nggak begitu baik, karena nanti saya cerita kalau ada waktu. Tapi kemudian regulasi ini macam-macam, karena regulasi obat ini spesifik. Misalkan kalau di Indonesia ya, pabrik asing tidak boleh, perusahaan farmasi asing tidak boleh 100% menanam sahamnya di Indonesia. Mereka harus punya local partner, dan seterusnya. Peraturannya banyak, panjang lebar. Oke, jadi balik ke tadi, yang bisa dilakukan adalah obat-obat. Jadi kalau vaksin ya, vaksin lengkap itu ada BCG, DPT 1, DPT 2, Hep B, vaksin polio dan sebagainya. Itu sudah dilakukan sudah diproduksi di Indonesia. Ada beberapa perusahaan, salah satunya adalah Bio Farma, BUMN. Sebagian di antaranya sudah disertifikasi halal. Jadi untuk Bio Farma untuk mensertifikasi halal, itu kan, ya itu tadi, pertama, mungkin nggak sih disertifikasi halal, proses produksinya, source-nya, sampai ke inangnya itu tadi, si induknya, si bakterinya ini asalnya dari mana. Nah, itu memang debatnya di LPOM panjang lebar juga kadang-kadang, sampai berapa jauh. Misalkan bakterinya ini ditemukan diisolasi tahun 1920 gitu, dari swine, dari porcine ya, dari babi. Emang asalnya dari babi, tapi sudah berturun beranak cucu. Itu masih babi enggak gitu kasarnya, masih babi enggak. Karena memang udah dibukanya di cawan Petri, bukan di babi lagi, gitu, sudah di laboratorium. Apa masih babi nggak? Nah, itu debatnya kan di sepanjang lebar. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah ada disubstitusi dari bahannya dan alat produksinya dan metodologinya menjadi produk yang halal?
beberapa sudah bisa, beberapa banyak bisa. Itu yang bisa dilakukan, kurang lebih Mas Wahyu. Kalau produk baru, terus terang agak berat. Dan menjelang COVID ini ada beberapa press release. Saya terakhir dengar dari UNER. Peneliti UNER menemukan kandidat obat corona. Headline-nya bagus, keren. Tapi in reality, it's far from being a medicine. Atau ada IPB mengeluarkan pernyataan bahwa senyawa ini sudah diidentifikasi, ditengarai, disinyalir bisa membunuh coronavirus. Misalkan kulit jeruk yang diambil dari kulit jeruk, gitu kan? Ya mungkin benar, insya Allah benar gitu. Tapi dari senyawa itu sampai jadi obat itu butuh waktu bertahun-tahun. Karena research ini ketat intinya ya. Bisa dipercepat sih, sangat bisa dipercepat. Sekarang ada kalau di perusahaan farmasi global udah pakai artificial intelligence dengan research center macam-macam, mereka kumpulin, mereka bikin big data lah harusannya gitu loh ya, atau ekstraksi whatever lah, teknologinya bisa panjang, udah sedemikian maju. Itu pun masih butuh waktu yang panjang. Jadi sampai kita bisa membangun infrastruktur research innovation dengan baik, kita belum bisa melakukan itu. Ada satu cara lain sebetulnya kalau mau lebih cepat lompatnya, ikuti cara India zaman dulu. Nggak terlalu lama ini. India itu dia tidak untuk obat ya, dia tidak mengakui paten obat global. Kasarnya demikian. Detailnya sih lain, gitu ya. Jadi contohnya, waktu anti HIV diproduksi oleh beberapa produsen global dunia, harganya mahal. India dengan mudahnya ngapain? Oh enggak, di India patennya tidak dihormati, tidak diprotek. Paten obat itu tidak diprotek. Jadi mereka bikin reverse engineering, obatnya diperiksa gitu ya. Isinya apa aja sih? Isinya di ekstraksi gitu. Oh, ternyata obat ini asalnya dari ini. Dibikin sendiri, bikin aja. Jadi paten tidak dilindungi di India. Nah, kalau kita mau begitu bisa. Nah, tapi kan dampaknya susah juga ya. Kalau India berani begitu karena jumlah penduduknya banyak dan dia punya power yang ini, dan mereka melakukan itu untuk melindungi penduduk yang banyak dan punya economic power yang cukup besar juga, walaupun mereka bukan negara maju ya, bukan kategori negara maju. Jadi bottom line menurut saya untuk meningkatkan market, kalau produk baru itu memang agak susah, kita tetap berusaha, makanya setiap research kita harus kuat, penelitian kita harus kuat, kerjasama dengan industri harus kuat, tapi itu butuh waktu yang lama. Tapi bukan nggak mungkin, kayak Pak Habibie dulu harus punya visi yang kuat, tapi itu masih panjang. Yang lebih pendek, yang jangka pendek dan menengah, kita mulai dari produk yang sudah ada saja, produk yang mass market, itu sangat bisa, potensinya sangat besar. Itu Mas Wahyu. Baik, terima kasih Pak Dono, sangat menjawab sekali pertanyaannya ya. Kita masih ada 5 menit sebenarnya kalau mau mengoptimumkan waktu dengan Pak Dono. Saya punya pertanyaan yang sangat ingin saya tanyakan sebenarnya. Itu adalah pertanyaan standar, tapi kemudian terkait dengan kalau misalnya kita lihat proses dari pembuatan obat yang begitu panjang begitu kan, salah satu konsekuensi yang kita rasakan itu adalah apalagi ketika obat tersebut baru ditemukan, harga, Pak. Harganya itu jadi kemudian cukup bisa dibilang sangat mahal begitu. Kalau baru saja pagi ini kalau nggak salah saya baca sebuah artikel di Financial Times gitu, dia mengambil dari salah satu jurnal medicine tertentu begitu. Mungkin Pak Dono juga sudah membaca. Dia menyebutkan bahwa sebenarnya obat-obat yang saat ini digunakan untuk mentreatment pasien corona itu cost of production-nya kalau per hari itu cuma kurang dari $1 gitu. Cost of production.
tapi kemudian itu dijualnya itu bahkan kalau di Amerika itu bisa begitu tinggi sekali begitu. Ada chartnya yang ditampilkan oleh Financial Times hari ini atau kemarin gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ada komen nggak dari Pak Dono terkait dengan struktur pricing gitu ya dari farmasi ini begitu. Mungkin ada juga nanti kaitannya dengan bagaimana kemudian syariah gitu memandang cara mereka melakukan pricing tersebut, Pak. Silakan. Ya. Ini sangat menarik. Kebetulan kerjaan saya sewaktu di farmasi itu saya head of pricing, head of market access and pricing di perusahaan tempat saya kerja. Jadi saya sedikit banyak terlibat nih dalam diskusi ginian. Nggak semudah itu, Mas. Awalnya ini kompleks nih. Ini bisa jadi 10 PhD. Buat Indonesia saja bisa 10 PhD nih tentang harga. Seriously. Saking menarik dan kompleksnya. Jadi harga obat itu bukan melulu dari harga produksi. Harga produksi udah paling ujung, hampir paling ujungnya. Ada harga. Jadi pertama dari harga inovasinya itu sendiri. Tadi saya sudah jelaskan, dari ribuan senyawa cuma satu yang bisa muncul jadi kandidat senyawa yang promisable, yang bisa dikembangkan jadi obat beneran. Ya, yang lain tuh ada efek sampingnya tinggi, ininya nggak bagus, sumbernya jelek, dan sebagainya. Dari itu saja, prosesnya udah makan duit banyak. Terus dari sisi governance, sekarang tambah ketat. Mau bikin dari sisi security, safety, dan lain sebagainya, tambah susah. Bikin obat itu tambah susah. Jadi pada intinya, terus habis itu uji cobanya. Dulu uji coba penguatan obat, pada zamannya Hitler itu langsung dilakukan pada orang ya, pada tawanan perang, langsung dijadikan kelinci percobaan. Sekarang nggak bakal mungkin. Jadi harus pakai ada ethical approval-nya, kesepakatannya, bahkan ada sampai ada bukan rewards ya, tapi ada ada sedikit arrangement sehingga ada sedikit apa yang dinikmati oleh mereka yang menjadi tempat uji coba atau uji coba obat dan sebagainya, dan seterusnya itu panjang. Jadi untuk membutuhkan ada penelitian dari produsen obat bahwa untuk satu senyawa dibutuhkan kira-kira $2 billion untuk menemukan satu senyawa. $2 billion. Itu belum tentu laku, Mas. Belum tentu laku. Karena ada faktor apa? Kompetisi. Kompetisi itu bukan barang yang serupa. Kadang-kadang orang kan kita kompetisi nih. Perusahaan A bikin obat ini. Untuk obat tertentu bikin strateginya pakai ini. Ini obatnya kayak gini-gini. Perusahaan B bikin juga. Dengan kita ini kayak saling kompetisi ya. Siapa cepat duluan, siapa yang lebih efektif, dan harga itu belakangan. Jadi intinya adalah cost of research untuk menemukan sebuah senyawa itu sangat besar. Oke. Tapi itu satu di sisi corporate ya satu ini. Dan juga ada obat-obat tertentu yang tidak seksi, Mas. Contohnya, mohon maaf, kayak obat malaria misalkan. Malaria itu ada obat penyakit-penyakit tropis ya. Penyakit-penyakit tropis seperti demam berdarah misalkan. Itu juga obat virus, agak susah nih carinya. Kenyataannya yang nanti ujung-ujungnya menggunakan obat itu adalah negara-negara yang saat ini tidak kaya, jadi daya belinya rendah. Setelah dihitung-hitung, return on investment dalam bidang ini nggak menguntungkan. Atau obat misalkan drug resistance untuk antibakteria yang sudah atau anti TBC misalkan. TBC itu obatnya sudah ditemukan banyak, tapi sekarang ada antibacterial infection. Resisten. Bakterinya resisten terhadap obat-obat itu resisten, naik pangkat lagi. Jadi obat yang paling paten itu di atas masih dicari-cari. Tapi masalahnya siapa? Yang ujung-ujungnya beli siapa? Yang ujung-ujungnya beli itu negara yang kemampuan bayarnya rendah. Satu. Kedua, volumenya nggak besar. Karena itu sudah di ujung dari piramid ya.
Yang di bawah ini obat-obat sederhana, obat-obat lebih kompleks, dan paling atas ini obat yang paling kompleks, paling paten. Tapi dia digunakannya nggak boleh paling duluan, tapi digunakannya paling belakangan. Kenapa? Dia benteng terakhirnya. Ini kayak tadi dokter atau perawat di rumah sakit, itu benteng terakhirnya. Benteng awalnya itu obat-obat sederhana. Benteng awalnya, garda awalnya itu, garda depannya itu obat-obat sederhana, naik kelasnya. Yang terakhir ini, obat yang paling paten sedunia. Gitu. Tapi volumenya paling kecil. Ya masuk akal kalau dia diawali duluan, maka obat-obat yang lain ini nggak kepake gitu, udah hilang marketnya, dan tidak ada obat selanjutnya. Kalau obat itu resisten, tidak ada next level of defense-nya, udah habis, malah lebih hancur dunia ini. Jadi ada faktor itu juga. Tentu saja produsen harus menghitung kan, apakah investment saya dalam research, production, nanti akan nyambung dengan harga. Harga ini juga semua tergantung dari, kita tahu lah, harga itu tergantung dari ada fixed cost, variable cost. Fixed cost-nya yaitu ongkos produksi gitu ya, ongkos produksi. Variable cost-nya volume of production. Ya. Produksinya itu obat ini obat spesifik, obat khusus yang hanya digunakan oleh 100 orang di seluruh dunia, 1000 orang di seluruh dunia, 1 juta orang di seluruh dunia, atau 1 miliar orang di dunia. Semakin banyak orang obat ini applicable kepada seluruh orang di dunia, maka share cost-nya rendah. Jadi cost research-nya tinggi, tapi karena produknya tinggi masih bisa diturunin gitu, harganya turun. Tapi kalau obat-obat yang spesifik, pasiennya cuma sedikit, research-nya harganya mahal, 2 billion US dollars itu gimana caranya? Dibagi berapa gitu? Unit cost-nya per satu jenis obat ini berapa? Itu baru dari sisi produksi. Tidak menghitung risiko bisnis, tidak menghitung premi, tidak menghitung premi maksudnya ini ya, profit rate, profitability. Karena at the end of the day, tidak ada negara apapun di dunia ini yang bisa memproduksi obat. Yang memproduksi obat adalah industri swasta. Tidak ada negara manapun di dunia ini yang memproduksi obat. Menemukan obat. Kalau produksi sih gampang, sekali produksi gampang. Nah, sekarang udah lebih waktunya, tapi nggak apa-apa, sedikit lagi ini. Obat Indonesia. Obat Indonesia itu dalam era BPJS sekarang, BPJS Kesehatan, kalau obat-obat yang baru, yang masih paten, itu kan obat impor ya. Obat impor. Itu juga nggak sederhana. Memang tadi yang di Financial Times itu harga bikinnya itu murah banget. Bikin satu pil itu murah. Tapi kalau mau dihitung harga pasarnya, harga itu dibatasi oleh negara, dibatasi oleh pasarnya. Karena registrasi dilakukan di setiap negara. BPOM di Indonesia, Malaysia itu dalam hal sendiri, saya lupa namanya, Singapura sendiri, Jepang ada sendiri, sebagainya. Saya dulu waktu itu juga sebagai head of pricing. Jadi semua harga yang dijual di Indonesia harus lewat saya, lebih kasarnya ya. Kita sangat mau supaya pasien di Indonesia harganya paling murah di seluruh dunia. Karena saya orang Indonesia dan saya tahu daya beli Indonesia tidak baik. Tapi tidak semudah itu. Kita tidak bisa bicara price diferensial yang terlalu besar dengan Singapura. Singapura itu termasuk negara maju. Jadi harganya dia juga tidak terlalu berbeda dengan Jepang misalkan, dengan Taiwan misalkan, dengan Amerika, dengan Inggris, tidak terlalu jauh. Nah, kalau Indonesia harganya setengahnya saja dari harga Singapura, apa yang terjadi? Orang Singapura pergi ke Batam, belanjanya ke Batam. Ya, orang Singapura nggak mau dong. Jadi ada politik harga juga gitu. Jadi ada tempat saya kerja dulu, kita pakai cara lah gimana caranya supaya harga di Indonesia bisa jauh lebih murah sehingga masyarakat Indonesia lebih bisa mendapatkan manfaat dari obat-obatan itu. Kali ini kompleks ya, dan ada strategi bisnisnya juga, dan untuk menentukan harga itu ada intuisi, ada business sense, ada termasuk patriotisme. Kasarnya begini, kalau ada masalah di Indonesia, gua harus cari cara bagaimana caranya supaya obat ini bisa masuk di Indonesia secepatnya, bisa digunakan masyarakat secepat-cepatnya tanpa membebani mereka. Sebab kalau tidak,
ya namanya obat dibutuhkan. Tapi sementara itu juga ada masalah yang di sisi global, di sisi produksi, di sisi dan sebagainya. Sekali lagi, ini bisa 10 PhD, Mas Wahyu. Lain kali lah kita ngobrol panjang lebar tentang ini. Siap, saya tunggu di kesempatan selanjutnya dengan Pak Dono. Satu sesi tentang pricing gitu. Ini kita sudah lewat seru sekali perbincangan kita kali ini. Tapi saya mohon maaf ada satu pertanyaan dari teman ini di UK yang mungkin penting untuk disampaikan karena itu quick question sih. Pertanyaannya itu adalah apakah di UK itu bisa ada website yang bisa mengecek obat-obat itu syariah comply atau enggak gitu? Apakah ada ini obat halal atau enggak kita bisa cek atau tidak gitu Pak di UK ini? Ada, tapi masalahnya di Inggris itu tidak ada apa namanya kalau di makanan itu apa namanya? LPPOM itu? HFA atau Health Food Authority atau HFC ya, gitu ya. Di UK itu kebanyakan baru food. Kalau obat belum ada lembaganya, di Inggris. Kalau di Eropa sudah ada, di EU sudah ada. Kebetulan teman saya kerja di sana. Ada seorang orang Indonesia yang kerja di sana, dia jadi di lembaga sertifikasi. Mereka sudah melakukan proses-proses seperti itu. Kalau di Inggris belum ada. Yang ada adalah beberapa website yang memberikan indikasi, tapi bukan sertifikasinya sendiri ya, bukan sertifikasinya sendiri. Bukan sertifikasi sendiri. Apalagi di Inggris ini cenderung lebih apa namanya? Stran dalam Islam cenderung banyak ya, ada banyak pemahaman fikihnya bisa macam-macam. Apakah kayak tadi obat batuk dengan alkohol itu apakah halal atau tidak? Itu stran di Inggris itu lebih banyak gitu loh. Kalau di Indonesia masih bisa disederhanakan lah kurang lebih. Majority pendapat ulama seperti ini. Tapi kalau di Inggris bisa macam-macam. Jadi emang kita patut maklumi kesulitan lembaga sertifikasi di Inggris itu akan seperti apa. Sama juga dengan ayam lah ya. Ayam kan ada HFC, ada FA. Itu agak sedikit berbeda kan? Standarnya. Jadi belum ada, jawabannya belum ada. Baik, terima kasih banyak Pak Dono. Mungkin itu menutup pertanyaan terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Kalau mungkin Pak Dono ada yang ingin disampaikan di akhir sebelum kita tutup kegiatan ini Pak, silakan. Baik, saya sangat mengapresiasi masyarakat ekonomi Islam Inggris. Saya ingin mengajak rekan-rekan untuk berpikir lebih luas karena kebanyakan kita masih berfokus pada ekonomi Islam itu industri keuangan saja, perbankan. Padahal masih banyak lagi aspek. Satu contohnya di bidang saya yang saya very passionate about adalah misalkan tentang transplantasi di organ manusia. Ini ada hubungannya dengan ekonomi juga, tapi lebih ke kemaslahatan umat. Bahwa di Inggris ini dan di Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia saja. Di Indonesia orang yang perlu cuci darah, hemodialisis, ini 2 tahun lalu. Tahun ini saya nggak tahu angkanya. 2 tahun lalu, waktu saya masih di Indonesia, angkanya sekitar 50.000 orang yang perlu hemodialisis. Alhamdulillah sudah di-cover sih oleh BPJS Kesehatan. Kalau Anda member BPJS Kesehatan sudah di-cover. 2 kali, 3 kali seminggu seumur hidup. Sampai ujung harapan hidup kita dibayarin oleh BPJS Kesehatan. Tetapi itu pertama cost-nya besar, kedua ini bukan kesimpulan, bisa panjang lebarnya. Pada intinya ada kebutuhan untuk meningkatkan prosedur transplantasi. Transplantasi itu bersumber dari orang sehat, dari ginjal saya diserahkan kepada orang sakit, atau dari orang meninggal. Dari kadaver namanya. Orang yang sudah meninggal, tapi masih dihidupkan dengan ventilator, kasarnya masih fungsi tubuhnya masih ada, kita harvest, kita ambil organ tubuhnya, tentu saja dengan etika yang baik, dan seterusnya untuk ditransplantasi ke mereka yang membutuhkan. Ini aspek keislamannya besar sekali, bukan cuma dari sisi fikih, tapi juga dari dampaknya ke sektor kesehatan. Karena itu orang yang di hemodialisis itu paling tidak 2 kali seminggu seumur hidupnya. Berapa kira-kira uangnya?
Dan kalau dalam ekonomi kan kita harus resources, kita harus penggunaannya harus benar gitu ya. Resources perfect allocation of resources, not perfect, I mean, the best resource allocation dan sebagainya. Ini juga apa namanya? Memang hal spesifik, tapi hal kayak gini kita harus jadi pemimpin di dunia. Saya kalau Mas, ini lebih banyak lagi, tapi penting lah, saya senang ngomong sini. Kalau di sini saya selalu di-challenge. Indonesia, oh ya, dari Indonesia, iya. Katanya Anda negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Oke, so what? Gitu. So what apa? What's your contribution? Apa ya? Apa ya contribution ya? Ini kontribusi Indonesia kepada dunia apa ya? Di dalam negeri aja kita ini. Tapi that's something that we have to do. We need to be an expert in many different fields. Mohon kepada anggota masyarakat ekonomi syariah Indonesia, jangan seluruhnya fokus ke perbankan. Fokus, misalkan Mas Wahyu, saya nggak tahu bidangnya apa. Spesifik, ke arah yang spesifik. Kembangkan era itu supaya Anda jadi the best in the world. Jadi rujukan minimum. Selama ini yang rujukan Malaysia. Bikin malu aja, mau ke Malaysia sih. Indonesia lah, gitu kasarnya. Itu dari saya, cuma kompor. Mas Wahyu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dono, luar biasa sekali. Bukan hanya materinya ya, tapi kemudian motivasinya untuk kita semua agar bisa memajukan tadi ekonomi syariah yang sebenarnya dimensinya luas, tidak hanya tadi yang beliau sampaikan, tidak hanya tentang perbankan atau keuangan syariah saja gitu ya. Terima kasih lagi sekali lagi Pak Dono, jazakallah khairan, semoga kita selalu sehat selalu, dan semoga akan ada waktu lagi kita bisa bertemu langsung begitu. Biasanya kita ketemu di Kibar Gathering, tapi unfortunately kayaknya spring ini tidak ada Kibar Gathering di UK. Semoga mungkin summer lah ya kita bisa bersua kembali gitu. Nanti saya nganter anak kok Mas, saya nganter anak ke Derem insya Allah. Oh betul juga, nanti kalau ke Derem kita ngopi-ngopi lah Pak. Siap. Terima kasih Pak Dono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini penghujung acara kita, lebih lama dari yang telah diskedulkan karena memang tadi pertanyaannya luar biasa menarik sekali gitu. Terima kasih telah mendengarkan acara Mesh Talk spesial untuk COVID-19 crisis ini. Kita berharap ke depan akan ada lagi series terkait dengan pembahasan-pembahasan terkini, terutama terkait dengan krisis ini. Semoga teman-teman sekalian bisa nanti bergabung kembali. Pesan kami di Masyarakat Ekonomi Syariah United Kingdom, tetap sehat selalu, jaga kesehatan, laksanakan apa yang petunjuk-petunjuk government kepada kita semua begitu untuk kemaslahatan bersama. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.